Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga geram mendatangi rumah guru mengaji yang diduga mencabuli bocah di Kelurahan Titipapan, Kota Medan. Berpura-pura ikut sholat berjamaah, seorang pria mencuri sepeda motor di masjid. Polisi grebek warnet yang dijadikan lapak judi daring di Jalan DI Panjaitan, Tanjung Balai. Seorang guru mengaji diusir dari rumahnya di daerah Kelurahan Titipapan, Kota Medan. Warga yang geram menduga sang guru mengaji telah melecehkan muridnya sendiri yang masih duduk di bangku SD. Puluhan warga geram mendatangi rumah guru mengaji berinisial NT. Amarah warga dilampiaskan dengan mengusir sang guru mengaji dari rumahnya di Komplek Pesantren Kelurahan Titipapan, Kota Medan. Diduga guru mengaji telah melecehkan muridnya sendiri yang masih duduk di bangku SD. Salah satu warga mengatakan korban merupakan anak yatim. Korban mengaku kepada kepala sekolah di rumah mengaji sudah dilecehkan gurunya sebanyak 1 kali sejak 2 bulan terakhir. Untungnya sekali aja kayak gini kok cucu saya cepat mati. Alhamdulillah. Ini sebelumnya sudah ada korban makan lain ya Bu, yang lain Bu? Apa warga sini? Saya pun nggak tahu sebelumnya. Setelah kejadian ini saya kan takut, namanya masih kecil, dia sekolahnya pun nggak ada kan daerah sini. Jadi saya pertama kali ngadu sama tetangga sekolah. Ngadunya ini kan maksud saya biar supaya cucu saya selama di sekolah itu bisa diawasi siapa yang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah memintai keterangan kepada sejumlah saksi. Kasus pelecehan ini masih dalam penyelidikan polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Masih soal dugaan pelecehan seksual, seorang pria diduga telah memperkosa remaja berusia 15 tahun. Pelaku ditangkap polisi di Kabupaten Deli Serdang. Korban merupakan anak dari rekan kerja pelaku. Kasus terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Pelaku berinisial JP hanya bisa diam tak berkutik saat digelandang polisi ke Polresta Deli Serdang. Pria berusia 59 tahun itu telah mencabuli seorang remaja berusia 15 tahun. Ironisnya, korban merupakan anak dari rekan kerja pelaku. Perbuatan pelaku berawal saat melihat korban sedang pulang sekolah. Pelaku yang kala itu mengendari mobil lalu menawarkan tumpangan kepada korban. Tak berpikir panjang, pelaku lalu mengancam korban dan memaksa untuk memenuhi nafsu bejatnya. Kasus terungkap setelah korban memberanikan diri untuk menceritakan semua perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Motif pelaku adalah ingin melampiaskan hawa nafsunya pada korban. Pelaku adalah pensiunan PNS. Menurut korban sudah 4 kali melakukan hubungan badan, namun dari pelaku sama diambil keterangan di interogasi tidak mengakui perbuatan. Setelah hasil visum keluar dan kita lakukan pendekatan bahwasanya sudah ada keterangan hasil visum tersebut adanya luka selaput robek di selaput darah tersebut. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Berusaha menghindari tabrakan dengan pemotor, 1 unit mobil minibus menabrak trotoar dan pohon di Jalan TB Simatupang, Medan Sunggal. Akibatnya 4 penumpang minibus mengalami luka-luka. 1 unit mobil minibus terlibat kecelakaan tunggal di Jalan TB Simatupang, Medan Sunggal. Diduga pengemudi kehilangan kendali saat menghindar tabrakan dengan pemotor. Mobil melaju dari arah Terminal Pinang Baris menuju Jalan Sunggal. Mobil menghantam keras bahu jalan mengakibatkan bagian depan mobil rusak berat. Akibatnya keempat penumpang mengalami luka-luka. Warga bersama polisi mengevakuasi penumpang ke Rumah Sakit Sundari.
hancur parah lah, orangnya pun ada yang keluar dari mobil. Berapa orang di dalam mobil tuh Bang? Kurang tahu kita Bang, sekitar 4-5 orang ada lah. Oh, berarti dia kecelakaan tunggal Bang? Kalau itu tunggal kan. Saat ini Bang, yang di dalam mobil itu udah dibawa ke rumah sakit ya? Iya Bang. Tadi nggak ada ini Bang ya? Nggak ada nabrak kendaraan lain Bang ya? Ada, itu asli tunggal. Akibat peristiwa ini terjadi kemacetan panjang di Jalan TB Simatupang, Medan, Sunggal. Petugas dari Polsek Medan mengerahkan mobil derek untuk memindahkan bangkai mobil. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Berpura-pura ikut sholat berjamaah, seorang pria dengan cepat mencuri sepeda motor di Masjid Al-Falah, Desa Genangan Asahan. Pelaku beraksi saat imam mulai sholat. Seorang pelaku curanmor terekam kamera pengawas saat beraksi di Masjid Al-Falah, Desa Gedangan, Asahan. Waktu pelaksanaan sholat berjamaah jadi kesempatan maling beraksi mencuri sepeda motor. Pelaku berpura-pura ikut melaksanakan sholat berjamaah. Di tengah pelaksanaan sholat, pelaku kemudian mengambil kunci motor dari atas kotak infak. Melihat kondisi aman, pelaku dengan cepat menggasak sepeda motor di parkiran masjid. Kejadian pas sholat zuhur, pas zuhur, dia pura-pura sholat lah kan, gitu kan, sholat. Setelah itu dia keluar, pas sujud dia keluar ambil kereta lah. Kereta. Kuncinya didapatnya dari mana Pak? Kuncinya? Kunci didapat pas kunci itu diletak di atas kotak infak. Untuk korban sendiri apa udah lapor polisi? Udah. Berbekal rekaman kamera pengawas, kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian sepeda motor. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Dua wanita pegawai BUMN diserang anjing hingga luka-luka saat hendak survei rumah warga desa Aek Bange di Asahan. Salah satunya pingsan dan dilarikan ke puskesmas. Bermaksud hendak survei rumah warga, dua wanita pegawai BUMN menjadi korban gigitan anjing liar di desa Aek Bange, Asahan. Keduanya bertugas sebagai surveyor bidang jasa keuangan. Anjing liar tak bertuan itu menyerang korban hingga luka-luka dan salah satunya pingsan. Anjing dari mana kan gitu, langsung gigit ibu itu. Langsung kita tolong sama masyarakat lah Pak. Kita fasilitasi ambulan, kita suruh ngantar ke rumah sakit. Itu berapa orang itu Pak? Dua orang Bu ya kan? Warga kemudian mengevakuasi kedua korban ke puskesmas. Untuk mengantisipasi virus rabies, warga memburu anjing yang tak bertuan ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Iya, di lab aja loh.